Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Saya kasih konteksnya ya, sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Artinya itu dalam keadaan berperang. Artinya itu dalam keadaan kita harus mempertahankan nyawa. Ya, ingat ya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda di duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Poinnya di sini adalah apa yang kita aplikasikan, apa yang diaplikasikan Rasulullah itu dalam keadaan berperang, dalam keadaan mempertahankan diri. Ya, jadi memang di situ ada aturan-aturan, kaidah-kaidah berperang. Tapi ketika diamalkan dalam keadaan yang wajar, normal, tidak ada perperangan, di Quran surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, maksudnya tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kamu harus pahami konteksnya dulu, ya, baru kamu baca teksnya. Artinya semua fakta-fakta yang kamu ungkapkan, kamu perlu untuk memaknainya. Segala sesuatu yang namanya fakta harus disertai oleh makna. Karena fakta tidak bisa berdiri atas dasar fakta itu sendiri. Saya kasih contoh. Madu itu adalah fakta sebagai suplemen, sebagai vitamin. Tetapi ketika diaplikasikan buat orang yang nggak mempunyai kadar insulin atau dia punya masalah di hormon insulin, ya, maka madu itu justru bukan menjadi suplemen, tapi menjadi racun bagi dia karena dia tidak bisa mengolah kadar gula yang ada di dalam madu. Secara fakta memang madu itu adalah suplemen atau untuk kesehatan, untuk kalori dia memang mendukung, mensupport. Tetapi kan harus ada makna bahwa bagi orang yang tidak memiliki insulin itu tidak diperkenankan yang namanya madu atau yang kalorinya tinggi. Artinya di sini semua fakta itu butuh makna. Apakah kotoran sapi itu kotoran? Kalau diaplikasikan sebagai pupuk, dia bukan kotoran, dia menjadi pupuk. Jadi kamu harus pahami, jangan menerima, jangan memahami satu fakta tanpa makna. Jangan memahami teks tanpa konteks. Itu harus kamu pahami. Dan kamu hari ini pilih lawan saya, kamu punya nyali ya, karena saya tidak bisa dipermainkan oleh kata-katamu, oleh permainan-permainan filsafat kosong. Kolose 2 ayat 8. Ya, pahami dulu. Untuk memahami teks, kamu butuh konteks. La ikraha fiddin itu adalah aplikasi dalam keadaan kita beragama. Itu pondasi beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kamu tampilkan tuh ayat-ayat diaplikasikan dalam keadaan kondisional. Kondisional dalam keadaan kita memusuhi. Dimusuhi, bukan memusuhi ya. Islam tidak pernah memusuhi kok. Kalian aman di sini. Coba Islam, minoritas. Di situ dia dizolimi, di situ mereka dipersekusi, dianatema. Kamu harus paham itu dong, CP, RK. Ya, saya berbicara ini atas dasar di sini Islam minoritas sama sekali tidak pernah ada persekusi. Dobos. Ya. Kamu di jangan Jerman menunjukkan Islam minoritas tidak pernah ada persekusi. kamu, sob. Botol kamu ya. Kamu jangan menunjukkan kualitas kamu di hadapan saya, sob. Taplak meja. Inilah, sob. Inilah tukang dobos taplak meja. Loh, kamu kok ada ini pribadi sih sama saya? Kenapa? Muka kamu tidak botol tercapai ini cinta kamu ya? Di mana dikatakan Islam minoritas persekusi? Iya, saya nggak mungkin bisa nerima cinta kamu lah, sob. Tunjukin datanya kamu sekarang kok juga. sentimen bener sama saya. Tunjukin datanya taplak meja. Kita nggak seiman, sob. Kalau kamu udah 3 menit lebih nih, 3 menit lebih. Silakan Ibu Sofi. Itu kualitasnya debater. Kualitas Muslim. malang peang. Kasih dia Zoom, saya mau minta bukti data. Debater Muslim itu kualitasnya, itu kualitasnya seperti itu. Tunjukkan data. Kasih dia soal sampai dia buka kamera. Sampai kamu tidak bisa memberikan data dari congormu, kita tendang kamu dari sini. Itu sudah saya tunjukkan tadi. Buka data. Buka data Islam minoritas dipersekusi. Buka data. Sob, kenyataannya sudah nggak usah. Bang Ilham, ada nggak Ilham? Ingkari. Oke Ilham, kita lari tentang persekusi ini ayo.
Rohingya. Ayo. Apa Coba. sih yang kamu Ilham tuntut? diam dulu, Ilham. Diam dulu. Oke, coba Ilham diam dulu. Coba Ilham buka tentang Islam di minoritas dipersekusi. Coba silakan bukanya di mana? Di Jerman kah, di Amerika kah, di mana kah? Silakan Bro Ilham buka datanya. Nanti Bro Ibu Sofi membuka datanya tentang persekusi, atau Bro PP mau ini buka data tentang ini. Putar-putar. Segala sesuatu yang sudah pasti, yang sudah aksioma. Buka data, congor. Buka data. Ya. Stop. Ilham. Jangan YouTube, Sob. Ustadz, kalau yang namanya Islam dibantu itu ya, itu banyak refugees yang keluar itu ya, itu dibantu loh sama negara-negara yang kamu bilang kafir. Itu banyak sekali di YouTube, datanya banyak. Tetapi kalau Islam dipersekusi itu mana? Ini sudah ini ya, waktunya CP ya. Kalau mau diambil silakan waktunya CP. Tapi Silakan. Kita kita tidak akan melanjutkan sampai kamu bercerita di mana Kejang-kejang. Coba Ilham. Kencang Bang Ilham. Buka datanya. Coba. Ya, Ilham, coba. Ilham buka datanya. Coba. Kami tunggu ya. Biar diskusinya enak. Pantas Muslim Indonesia kalau ustadz-ustadznya kayak begini pada botol-botol semua. Iya betul. Di bawah penonton loh 900 orang ingin data. Jadi jangan lagi lah ya. Kamu ini para ustadz jangan membelok-belokkan umatnya ya dengan takiyah-takiyah Anda. Ya berilah kebenaran. Nih, ya. saya tunjukkan data nih. Kebenaran. Gitu. 400 tahun pembantaian penyihir. Pembantaian penyihir. Mana Islam minoritas dipersekusi, goblok. Saya tunjukkan data. Persekusi. Hey. Di mute, aku mau bicara. Cuma seorang penonton. Silakan dia. Ilham diam. Silakan Ibu Sofi. Saya kasih kesempatan. Silakan Ibu Sofi. Pak Blok. Oh, Islam penyihir ternyata. Di mana Islam terjadi persekusi. Yang dia tujukan adalah penyihir. Ini kalau bukan orang otaknya keputar ke belakang apa? Kita lihat. Hah? Ini Islam Indonesia, teman-teman. Ini ustadz loh. Itu grade loh yang laku. Islam itu sama dengan penyihir. Itu loh Bu Sofi. Ya. Bu Sofi. Bu Sofi, itu kenyataan dulu. Congormu tuh gede banget di Indonesia. Bu Sofi dulu. Ayo. Kita Congormu tuh besar sekali. Mengatakan Islam minoritas dipersekusi. Kamu pernah ke Amerika nggak di sini? Hah? Di mana Islam di sini minoritas dipersekusi mana? Botol otakmu dungu. Yang kamu tunjukin data penyihir, goblok kamu itu. Ya? Makanya kalau saya bilang kalian itu ustadz yang macam kau itu botol itu bukan tanpa alasan, betul nggak Bu siapa nih? Betul, Nah. betul Bu Sofi, betul banget. Malah refugees dari mereka itu Bu Sofi yang terima siapa? Di Jerman, di di London ya. Di Amerika itu dibuka refugees orang Islam Ini loh teman-teman, ini kebotolan yang saya rekam yang nyata. Kita minta Betul. mana data Islam minoritas dipersekusi yang dia buka apa? Penyihir, coba bayangin. Ini mau komparasi loh Bu Sofi. Mbak, kalau kayak gini kan berarti selama ini dia Berarti Islam itu Saya identik dengan mengkomparasi. penyihir gitu maksudnya. Iya saya jelaskan. Berarti kan belum menjelaskan Bu Ini loh, Sofi. Pak. berarti selama ini yang mengikuti Ilham nih pau-pau ya Ini loh. penumpangnya. Banyak pengikutmu ini di bawah loh Pak Ustadz. Banyak penumpang yang nyungsep. Kebenaran itu loh, sekali-kali tuh suarakan toakan kebenaran. Jangan toakan takiyah mulu. Toak takiyah. Kasihan nanti salah jalan mulu. Gitu Silakan, loh, CP. Pak Ustadz. Mainkan CP. Giliranmu CP. Gaskan. Ya, tadi dia buka tadi Al-Anfal berapa tadi, Bro? 67. Al-Anfal 67 nih. Saya udah buka parah juga sih ini nih. Bro. Atau bagaimana, Bro? Aduh, ini Umar bin Khattab ini kenapa kok garang kali gitu? Coba ya, ini. Kita buka layar kita. Ini data nih Ilham. Islam bisa nggak begini, data begini ya kan? Nah, kita tunjukin data. Gitu. Bentar ya. Kali Umar. Suara saya ada nggak sih? Ada, Bro. Ini Al-Anfal, ini Oke. di
Ibnu Katsirnya. Oke. Sebentar Bung Eka, saya nanti kalau waktu saya tolong jangan diinterupsi ya. Siap. Oke, maafkan kekilafan ya. Halo. Awas kameramu. Kau mau buka data kah? Oke. Ya, ini sinyal saya ini. Ya, begini Awas Ilham. kameramu. Iya, giliran saya dong, Bro. Iya. Gampang. Udah ku tutup mata Jibrilnya. Tolong gedein please. Udah gedein. Layar kamu merah itu. Sinyal kamu merah itu, Bro. Bikin saya di komal gede dong. Udah di komal gede itu. Udah di komal gede. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah di komal gede kamu. Saya udah kasih di komal gede. Oh iya. Sinyal kamu merah. Oh, iya. Nih. Tadi dia mintakan Al-Anfal 12 tuh. Ya kan? Nih, tidak patut. Iya, oke. Udah, oke. Enggak apa-apa. Udah kebuka. Udah kan? Cek satu. Ada, udah. Kamu Satu. delay suaranya. Halo, ada ya? Suaramu delay. Nah, Silakan aja. oke ini ya Ilham ya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan. Delay ya? Di saya bagus loh nih wifi ku. Aman, lanjutkan aja. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, ya. Kalian menghendaki harta benda duniawi ya. Ini kata Allahmu. Si Muhammad itu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Jadi Muhammad itu menghendaki harta benda dunia. Ini teguran untuk Muhammad. Kamu bawa data ini kepada saya, kamu itu bunuh diri, Ilham. Dan di sini dikatakan, nih, ya, Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, tentang tawanan perang Badar yang berhasil ditangkap oleh kaum Muslim. Untuk itu beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengusahakan sebagian dari mereka kepada kalian. Maka Umar Ibnul Khattab berdiri dan berkata, wahai Rasul, pancunglah leher mereka. Nabi berkata, berpaling darinya, kemudian kembali bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mengusahakan sebagian dari mereka kepada kalian, dan sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri di masa kemarin. Maka Umar berdiri dan berkata, wahai Rasul, pancunglah mereka. Kemudian kembali mereka bersabda kepada orang-orang. Maka berdirilah Abu Bakar Siddiq lalu berkata, wahai Rasul, kami berpendapat sebaiknya engkau memberi maaf mereka dan menerima tebusan dari mereka. Minta tebusan. Maka lenyaplah, ini kata si Siddiq tadi ya, maka lenyaplah rasa gusar yang tadinya mencekam wajah Rasul Muhammad. Dan beliau sahabat. Ya, nah makanya Allahmu menegur. Tuh, ditegur dia. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Dan kalian menghendaki harta benda duniawiya. Jadi Muhammad mengincar harta benda dunia. Bunuh diri kamu, Ilham, bunuh diri. Ya, ini data ini. Tadi kau mengatakan minoritas Islam diekspektasi. Di mana datamu? Kamu itu hanya membawa perkataanmu aja, tidak ada datanya. Ya. Jadi tadi kita bawakan itu berdasarkan data-data di kitab-kitab Anda. Tolong bukakan saya Pak RA. Pak RK monitor, tolong matiin data saya apa? Timer saya matiin. Siap. Pak RK. Ada suaranya ada. Halo Pak RK. Ada suaranya di mana? Di delay bro kau. Ada suaramu delay. Oke, coba kamu di komal gede. Udah, di mana? Buka. Suaramu jelas bro. Bro tinggal ngomong aja. Gak apa-apa. Ya. Hanya delay. Oke. Iya, Musnad Ahmad 1775. Musnad Ahmad 1775.
Musnad Ahmad 1775. Ahmad Ya, tolong dibacakan RK. 1775. 1775. Oke. Oke, Musnad Ahmad Ini ajaran 1775 ya. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah bahwa Ali membakar orang-orang yang keluar dari Islam. Saya cuma baca ya. Ali membakar orang-orang keluar dari Islam, dan sampailah kabar ini kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, andai itu aku, tanda kurung ini, niscaya aku tidak akan membakar mereka dengan api, sebab Rasulullah, janganlah kalian mengazab dengan azab Allah, tetapi aku akan memerangi mereka sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa mengganti diennya maka bunuhlah ia. Lalu sampai perkataan Ibnu Abbas. Sudah. Din itu agama, ya terus. Ya. Lalu sampailah perkataan Ibnu Abbas kepada semoga Allah memuliakannya, maka ia berkata celakalah putra Ibnu Abbas. Ini sahih. Iya. Jadi kan itu diperintahkan si Ali tadi membakar orang-orang yang keluar Islam. Coba, bagaimana Anda menyangkapi ini? Jikalau ada tetanggamu masuk satu agama keluar Islam, kamu bakar. Apakah ini rahmatan lil alamin? Bukankah agama itu hak semua orang untuk berhak memeluknya? Ya, itu sebabnya Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam dengan sebutan la, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Itu pekerjaan Muhammad. Ekspansi besar-besaran menggunakan pedang. Itu, ya. Kita akan coba mencari dalilnya. Muhammad berkata, sebentar ya, kita akan lihat. Ibu Fortuna bisa turun, kena pelanggaran. Ibu Fortuna, maaf, Ibu Fortuna kena pelanggaran. Bukhari 24 coba. Sabar, Ibu Fortuna kena pelanggaran ya. Oh, Ibu Al Hayat kena pelanggaran ini. Teman-teman bantu tap-tapnya. Iya. Kita buka Bukhari. Tap ya, mereka sudah pada report tuh, teman-teman. Iya, Bukhari 24 coba buka. Bukhari 24. Kita lihat apa pekerjaan Muhammad. Saya kena pelanggaran ini. Sabar. Teman-teman tap dulu supaya saya amankan dulu. Oke. Oh, Fortuna laki juga kena pelanggaran ya. Oke. Tap teman-teman ya, tap ya teman-teman. Oke. Guys, teman-teman tolong di tap. Oke, silakan. Soalnya pada panik datanya dibuka semua. Bukhari 24 tolong buka, Pak. Bukhari 24. Ini rahmatan lil alamin, ini ajarannya nih. Bukhari berapa? 24. Yes. Siap, saya bacakan ya. Oke. Saya bacakan. Bukhari 24 mengatakan, telah menceritakan kepada kami, aku diperintahkan, Rasulullah bersabda, saya cuma baca, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Iya, jadi Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia hingga ada finalnya, sampai mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Pemaksaan ini brutal. Ya, ini brutalisme. Biar saya tanggapi dulu ya. Sabar. Ini kerjaan Nabi lu. Waktunya udah lewat ini. Ini kerjaan Muhammad, brutalisme. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Apakah dikatakan manusia yang jahat? Tidak. Nanti Seluruh manusia bertemu sama Muhammad ini diperangi sama dia sampai apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ini kerjaan Muhammad ini. Brutal.
Ya, Oke. apakah hanya Bukhari 24? Tidak. Bukhari 379, Bukhari 1312, Bukhari 2727. Satu-satu CP. Tenang, biar lama Iya. sedikit lah CP. Ya. Silakan. Ilham, kita teman-teman kita mute ya, biarkan kita kasih hargai dia mau silakan. menyampaikan pendapat. Silakan Ilham. Saya gedein layar kamu atau kamu saya bukakan data kamu Ilham? Dah. Kamu mau saya bukakan data buat kamu atau kamu yang mau saya gedein layar? Nanti dulu saya susun kerangka berpikirnya dulu kalian ya. Bukan data kok, Kasih layar, Oke. kasih layar. Oke, saya kasih layar gede buat kamu Ilham. Ya, teman-teman Ini kita sinyalmu mute yang kan kurang semua. harga ya? Oke, teman-teman kita mute, biarkan kita hargai dia ya, biarkan dia mempertanggungjawabkan iman dia. Ini hak dia. Silakan Ilham. Teman-teman bantu tap-tapnya. Silakan. Saya jelaskan dulu ya sebelum saya menarasikan ini dasar kami beragama ya, bahwa dasar beragama itu adalah kitabullahi wa sunnata rasuli. Itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan berdasarkan kitabullah wa sunnata rasuli. Nanti segala sesuatu yang ditulis dalam sejarah, segala sesuatu yang ditulis dalam hadis, mohon dikonfirmasi atau dia linear atau tidak dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran Nur Karim ya. Ini saya buka Al-Baqarah ayatnya 256. La ikraha fiddin, la tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini dalam konteks menyebarkan atau menyiarkan agama Islam, tidak ada satu paksaan di situ. Yang kamu tadi sampaikan, data yang kamu tuturkan tadi, itu sudah saya bilang bahwa dalam kondisional, dalam hal-hal dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Tentu untuk mengakomodir satu peristiwa, maka dibutuhkan satu aturan tersendiri. Ingat ya, satu peristiwa membutuhkan satu aturan atau satu syarat tersendiri. Ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju zirahnya, baju besinya, dan dia menangkap siapa yang memegang baju zirah dia pada saat itu, maka dibawalah ke pengadilan. Ini kisah yang sangat masyhur ya. Di situ Ali bin Abi Thalib dituntut untuk menampilkan saksi atau membawa saksi. Dia membawa saksi anak dan orangnya, karyawannya ya. Jangan saya bilang budak, nanti kalian plesetkan lagi. Pada masa itu ya terminologinya budak seperti itu ya terminologinya ya. Tapi nanti kita masuk ke bahasan lain kalau budak, soalnya nanti ini mudah di framing. Jadi itu tidak bisa dijadikan saksi anaknya sendiri. Kenapa? Karena Islam menuntut syariat dalam melaksanakan satu hukum, ada rukun-rukun dan ada syarat-syarat tertentu. Jikalau siapapun dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum Islam tidak bisa dikenakan kepada orang yang dituduhkan. Jadi harus dipahami dulu bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan kontekstual, ruang, waktu, dan peristiwa. Korpus, lokus, dan tempus ya. Jadi jangan kamu menarik satu peristiwa, tapi kamu tidak paham apa korpusnya, apa peristiwanya, apa keadaan pada saat itu. Jadi sudah saya terangkan bahwa dalam menerapkan syariat-syariat butuh rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak bisa kami sebagai orang Islam tidak bisa menerapkan satu hukum tanpa memenuhi syarat dan rukunnya. Yaitu semua tergambar dari semua ibadah mahdoh kami. Apapun yang kami lakukan harus kami penuhi dulu syaratnya. Baru satu hukum itu bisa dikatakan sah. Nggak bisa menghukum orang tanpa memenuhi syarat dan memenuhi rukun-rukunnya. Jadi jangan sembarangan dong, Bung CP, ya. Anda tidak menarik peristiwanya, Anda menampilkan berita. Anda menampilkan berita, tapi Anda tidak memahami apa peristiwa. Saya sudah bilang tadi,
itu sama aja fakta tanpa makna, kosong. Itu sama saja teks tanpa konteks. Apa artinya teks kalau nggak ada konteksnya? Dan saya sampaikan lagi bahwa dalam menyampaikan keislaman, Quran surah An-Nahl ayatnya 125. Ya, saya cari dulu ya. Ini yang harus diaplikasikan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Sudah saya singgung tadi, untuk memahami teks, harus saya ulang lagi kan? Untuk memahami teks, ini Bung RK ini sinyalnya ya Bung ya? Apa gimana ini? Ngomong apa sih kau bilang? Apa jelas dari tadi sinyalmu ini? Jelas ya. Untuk memahami teks, kau tarik dulu konteksnya. Kau ngomong apa sih dari tadi? Nggak paham aku. Ya kalau belum paham kamu sekolah lagi, Erben. Oke, lanjut. Salam semua kawan-kawan. Sudah ke gereja kan kalian? Udah. Kita selisih 3 jam ini. Ngomong. Oh ya, oke. Siap. Silakan, Ilham. Oke, Bang CP silakan. Saya ada garis ini dia bawakan di dalam Al-Baqarah 256 ya. Ya, ada coba hubungan. dibacakan Pak. Al-Baqarah 256 ini berhubungan dengan tidak ada pemaksaan, tetapi menurut Ibnu Katsir ya berhubungan dengan ini ya surat At-Taubah ya, dengan surat Al-Fat 16 ya. Kalian diajak untuk memerangi kaum-kaum. Berarti apakah ada pertentangan? Silakan sampai kepada At-Taubah 123. Hai kafir di sekitar kalian, hendaklah kalian menemui kekerasan dari wadah kalian. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa bertakwa, disuruh perangin dengan At-Taubah 123. Tolong bacakan Pak ayat apa tadi Al-Baqarah 256 yang dibuka tadi. Oke, ada kecuali di sini juga nih. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ini tanda kurung nih, Islam nih. Saya cuma baca ya. Sesungguhnya telah dijelaskan, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa, ini titik nih, ada titik nih. Siapa yang ingkar kepada togut ya, dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka Allah Maha Pendengar lagi Maha Pengetahui. Silakan. Oke, giliran saya Pak. Awas kameramu ya bro ya. Oke, siap. Siapa yang ingkar dulu kepada Togut? Tutup. Oke. Siapa yang ingkar kepada togut dikatakan ya. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah. Kita akan lihat Muhammad dia menyembah berhala. Ya. Ini adalah Al-Hajj. Al-Hajj ayat 52. Ya, 54. Oke. Dikatakan di sini sesungguhnya sebentar. Sesungguhnya mereka ya berhala-berhala itu memiliki garanik ya bintang-bintang yang ada di langit dan tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya. Apa agama Muhammad sebelumnya? Ya, jadi Muhammad itu agamanya dulu adalah agama semulanya, agama pagan. Setelah bacaan Rasulullah sampai di akhir dan jam, maka kalian bersujud. Ini saya buat dimit. Kakak sini dong. Kakak. Tap-tapnya dulu teman-teman, tap-tapnya dulu. Erben mau gantiin? Mau ngangkat tema baru Erben? Udah, diem aja lu, diem. CP Mas. Itu.
Kita lagi dengerin Santai dulu. sebelum itu agamanya si junjunganmu pagan. Baru tahu. Seru nih. Bahas ini Seru seru ini. nih. Ada datanya pagan. Maksudnya Baginda pernah murtad gitu. Enggak Pak, dulu yang keliling-keliling pakai Hubal itu loh Pak, Dewa Hubal, itu kan pagan. Iya kan Awalnya katanya berbicara tentang persekusi kan. Oh silakan Bro CP, udah aman Bro CP. Iya, kalau udah bicara pagan-pagan ini ya gampang kok. Kan tertulis, bukan Iya. cuman wewewet gitu. Dibacain kan Awas ada kameramu data. Bro. Oke Kita silakan. kembali teman-teman. Di laban apanya kamera depan kan? Iya Bang Jipi kadang-kadang lupa. Siap, Iya, udah. kayak awak ini kamera depan ditutup. Iya. Ya, jadi Muhammad di situ jadi Muhammad di situ kembali menjadi agama pagan. Ya. Nih, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir ayat An-Najm, maka beliau sujud, lalu sujud pula semua orang yang ada bersamanya di kalangan orang Muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid ibnu Mughirah karena tubuhnya sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruh pada keningnya. Nah, kita baca selanjutnya. Kedua golongan dari kalangan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongannya. Oke, yang mengikuti sujud Muhammad. Sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman loh. Tanpa iman dan keyakinan. Oke, kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa tenang dengannya. Setan telah membisikkan kepada pendengar mereka melalui sabda Muhammad. Bagus kok, bagus. Ya, setan telah membisikkan pada pendengaran mereka melalui sabda Muhammad. Astagfirullah. Muhammad membicarakan sesuatu dari setan yang membicarakan hal tersebut kepada mereka bahwa Muhammad telah menyebut-nyebut nama Tuhan mereka dalam Al-Qur'annya. Maka, nih, powernya di sini. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Ya, kita ulangin ya. Yang membicarakan hal tersebut kepada mereka bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Kalimat tersebut tersiar di kalangan kaum musyrik dan dibantu ketenarannya oleh peran setan, sehingga berita tersebut sampai ke tanah Abyssinia dan kaum muslim yang berhijrah di sana, yaitu Utsman ibnu Muqayyim. Akhirnya kaum muslim di negeri aslinya memperbincangkan bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam semuanya dan mereka mau sholat bersama Muhammad. Paham nggak Ilham? Muhammad kembali ke agamanya semula. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula. Apa agama Muhammad sebelum Islam? Yaitu agama kaumnya. Di sini Muhammad murtad dan dia masuk ke pagan Quraisy. Ini nih agama kaumnya. Makanya orang-orang kalangan dari muslim dan dari kalangan kaum muslim dan musyrik masing-masing merasa heran. Yang orang muslim heran, yang orang musyrik heran. Nah ini Muhammad murtad dari Islam. Dia menyembah berhala. Bisa kolang kata saya. Dari tadi kok. Waktu saya berapa lagi bro? Masih lama. Berkumurtad kan dulu ini yang nonton di sini ya. Jadi itu kami agama Ibrahimik. Di mana di kana agama Abrahamik, milah Ibrahimik, dan itu milahnya milah Quraisy nih. Ya, dia itu agama semulanya apa? Agama semulanya. Oke, kita baca di sini nih. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula. Ini milah apa ini? Milah Quraisy, yaitu agama kaumnya, bukan milah Ibrahimik. Ya, jadi kamu katakan kembali kali Pak RK, coba kamu giliran Pak RK. Kita baca Al-Baqarah 256, kita konferensikan. Ini Muhammad murtad ya, dia lock out nih. Lock out. Tenang lah, nanti kamu juga saya kasih waktu bicara sepuas-puas. 700 orang nih naik nomor kamu nih Lam. Coba Pak,
Al-Baqarah 256. Teman-teman di bawah kalau sempat Coba di kita baca. screenshot di itu ya. Ini data-data bagus banget ya. Kita belajar data. Oke. Al-Baqarah 256 nih. Nih, oke. Nih. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Iya, sebentar. Sungguh. Ya, sebentar. Oke, itu aku merah loh, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, suaramu jelas Tidak kok. ada Hanya paksaan memang dalam menganut agama Islam. Oke, ya. Oke. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut, ya, dan beriman kepada Allah, ya, siapa yang ingkar, ya, dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Nah, berarti di sini dikatakan siapa yang ingkar kepada togut. Ingkar itu berarti dia keluar dari perintah togut. Tetapi Muhammad malah kembali kepada togut. Ya, di mana dikatakan dia ingkar kepada togut, apa beriman kepada togut? Tadi di Ahad 52. Nah, di sini dikatakan, heran dikatakan di sini di An-Najm 1921. Coba giliran saya, Pak. An-Najm Giliran saya. 1921. Ya. Coba giliran saya. Coba giliran saya, Pak RK. Udah. Kamu delay, bro. Sudah. Pak RK. Udah. Bang. Kamu delay, baca aja, bro. Udah gede kok. Oke, ya. Apakah patut untuk kalian? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ya, di sini Muhammad berbicara Al-Qur'an. Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Coba bukakan Pak RK An-Najm 1921. Ini ada keterangannya. 19 An-Najm 21. An-Najm. Ya. Kita akan baca di situ. Najm Tolong bukakan Pak An-Najm. Aku ada yang buka. Ya. An-Najm 1921. An-Najm 1921 Bang RK. An-Najm 1921. surah berapa itu? Kita baca An-Najm. An-Najm Surah 53 kalau nggak salah sih. Oh, 53. Oke. Oh, ceritanya Mamat lompat An-Najm berapa? ya, balik ya. An-Najm berapa? 21. Sudah. Giliran saya. Aku lupa. Tetap sabar. Terakhir Ilham, terakhir. Terakhirin. Kia 9 ya? Udah. An-Najm berapa? Saya kurang dengar tadi. 1921 ya? 1921 Bang RK. Ada. Bang Cipi soalnya itu apa namanya? Merah. Delay. Oke, kita kasih Ilham dulu kah atau? Oh, dia keluar. Ben. Mana nih? Mau dengan Pak Erben? Wah, silakan. Tapi Erben nggak tahu nih dia. CP ke pentol dia. Ya memang sinyalnya nggak bagus. Saya luruskan dulu ya. Tata dulu, gue mau bilang nama si Bro Sipinya mana tuh? Enggak, Cipi sinyalnya nggak bagus makanya dia keluar. Waktu saya Diam dulu, Ilham sebentar, nafsu banget sih sebentar. Itu dikasih waktu. bukan begitu. Saya sudah Saya bersabar. mau ngomong sama tadi. Bro Eka doang. Nanti giliran lu kan ada waktunya. Ini yang ada waktu sebentar. Kamu kok tahu-tahu jadi Astagfirullahaladzim. Gimana Bang Penggugat? Nah, yang jadi masalah adalah ketika surah An-Najm turun, ya, kemudian terjadi pembelaan dari Allah di surah Al-Hajj. Oh, ini CP. Jaraknya berapa tahun? Nah, ini CP dia. udah naik. Tinggal Pak RK lihat, nanti Pak RK ya, dan saudara yang dilihat itu di bawah, tinggal cari aja kapan surah Al-Najm turun, kemudian kapan surah Al-Hajj turun. Nah, Di tahun iya keberapa, betul, di tahun gitu. keberapa. Selisih ini yang akan harus kalian perhatikan. Ya, Kenapa? Karena tahun-tahun berikutnya itu justru merujuk bahwa Muhammad melakukan penyembahan terhadap ini yang di surah Al-Najm itu. An-Najm dengan berapa?
dengan surah Al-Hajj. Iya. Oke. Silakan Cip. Selisihnya berapa tahun gitu. Terakhir. Oke. Terakhir ya, kita hargai Ilham juga ya. Iya, tadi di An-Najm 19 ya. An-Najm 19 dikatakan tadi, coba aku coba ya on Saya bukakan. Udah di depan ini. Oke. Boleh. Apakah patut kamu dalam kurung orang-orang musyrik menganggap dua berhala, Al-Lata dan Al-Uzza? Ya, lanjut Pak. Dan Manat. Dan ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20 mengatakan serta Manata, berhala ya, ketiga yang lain sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah. Ayat 21. Oke, nanti saya carikan data turunnya ayat. Apakah pantas bagi kamu anak laki-laki dan bagi anak-anak perempuan? Anak perempuan. Sampai ayat berapa? Itu tentulah suatu pembagian Coba bukakan yang tidak. Pak. Iya, coba bukakan Pak tafsir Ibnu Katsir Pak. Siapakah Al-Lata al-mana ini? Coba ayat 19 ya. Kalau aku kan melalui aplikasi jadi lebih lengkap dia. Jadi ayat ini sudah setengah jam ini. Ibnu Katsir ya. Maka apakah patut wahai musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza Manat ketiganya ini? Yang mana? Yang bagian mananya? Nah, Al-Lata pada mulanya adalah sebuah batu besar berwarna putih, benar? Lalu dibuat ukiran-ukiran padanya, yakni pahat-pahatan. Ia adalah sebuah rumah terletak di Taif dengan mempunyai kain kelambu dan juga para pelayan menjadi juru kuncinya. Di sekitarnya terdapat halaman disucikan oleh orang Taif yang terdiri dari Bani Sakif dan para pengikutnya. Jadi dikelambuin. Ini. Tahu kan sekarang batu yang dikelambuin di sono? Tahu ya? Yang hitam-hitam itu loh. Iya. Al-Lata atau Lata pada mulanya adalah sebuah batu besar warna putih. Nah, kenapa dia warna hitam sekarang? Karena menyedot dosa umat-umat manusia, benar? Betul. Oke. Kita kasih kesempatan si Al-Lata Ilham. itu yang mereka sembah sampai sekarang. Hajar Aswad. Walah, ngono toh. Silakan Ilham, saya kasih kesempatan kau untuk bicara. Bisa nggak membedakan sumber primer dan sumber sekunder? Ya, sumber primer sudah saya singgung tadi. Kitabullahi wa sunnata rasuli. Jadi kitabullah adalah mushaf ya, di mana teks-teks dan narasi-narasi tentang fikih itu tertulis secara eksplisit, secara lugas, ya. Dan sunnah Rasul adalah pekerjaan yang dikoreksi langsung oleh Rasulullah pada saat Rasulullah masih ada, masih hidup. Jadi itulah yang kami pegang sebagai sumber utama. Nah, kalau kamu tadi menyeret-nyeret sejarah, saya perhatikan dari tadi kamu nggak bisa ya menyimpulkan atau menarik kesimpulan bahwa narasi yang dibangun tadi itu adalah narasi sekunder dari sejarah, ya, dari kitab apa tadi kamu bilang? Karena saya lupa. Sirah Nabawiyah ya. Jadi saya sudah bilang harus bedakan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ya. Ya, katakan kepada Indonesia, Ibnu Katsir itu sekunder, katakan. Beri tampol mulutmu. Begini, tidak pernah terjemahan itu sederajat dengan Al-Qur'an. Terjemahan ya. Begini, terjemahan itu mengakomodir pemahaman orang pada saat itu di mana masih referensinya mungkin masih tidak selengkap sekarang. Jadi terjemahan itu tidak absolut, tidak mutlak. Yang mutlak adalah teks asli dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi tidak semua terjemahan, saya bukan menafikan ya, tapi terjemahan itu mengakomodir pemahaman orang baik empiris ataupun akademis pada masa itu. Jadi tidak ada masalah ya kalaupun terjemahan itu nanti secara bisa dipertanggungjawabkan, seandainya itu nanti diganti narasi dalam terjemahan, asal dia merujuk terhadap teks asli dari Al-Qur'an Al-Karim, dan apa yang dikerjakan Rasulullah itulah yang kami amalkan sekarang. Ya, dan itu diulang, direpetitif dan dikoreksi langsung jika ada satu penyimpangan atau distorsi. Maka dalam mengerjakan hukum-hukum mahdoh
ya, fikih-fikih yang sudah kami kerjakan itu, jika kami melakukan kesalahan, pada saat itu juga kami akan dikoreksi, namanya repetitif dan korektif, seperti sholat. Itu repetitif, sehari 5 kali. Seandainya nanti ada bacaan yang salah dalam ibadah sholat itu, maka makmum yang berada di belakang imam itu langsung menggantikan, itu namanya korektif pada saat itu juga. Makanya tidak ada panggung di dalam masjid. Tidak ada panggung. Jadi ketika salah, imam dan makmum itu sejajar, sederajat, saling menggantikan. Nggak bisa kami berbicara di atas panggung seenaknya, salah-salah bawa ayat, langsung dikoreksi. Jadi begitu ya. Nah, menurut kamu tadi ya, itu adalah sumber sekunder. Saya tekankan, apakah itu dikonfirmasi oleh Al-Quran? Nanti saya bacakan di... Kalau dikonfirmasi dari Al-Quran, saya ikut sami nama ta'na. Tapi kalau kamu bawa sumber-sumber sekunder untuk membatalkan sumber-sumber primer, itu kekacauan berpikir namanya. Sumber sekunder kok kamu adu dengan sumber primer nih. Quran surah An-Nisa 116. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu, ya, selama masih diberi kesempatan kita bertobat, ya. Siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh ia tersesat jauh sekali, ya. Kalau ada sumber sekunder, kamu tampilkan untuk membatalkan sumber primer, itu nggak sesuai, nggak apple to apple, Bung CP. Nah, saya mau buka, apakah kalian mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh Yesus? Kita buka sebentar ya, saya mau buka dulu ya di Yohanes. Saya sudah bantah ya, tidak bisa sumber sekunder kalian suguhkan untuk membatalkan sumber primer. Kalian membatalkan undang-undang dasar. Begini loh. Analoginya, dengarkan ini waktu saya. Biarkan Bu Aisyah. Analoginya, kamu membatalkan undang-undang dasar dengan keputusan RT, ya nggak bisa dong. Pahami dulu itu. Yohanes 3:14. Ya, kalian harusnya, ini merah ya, Yesus yang bilang ya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, toh ya, dan sama seperti Musa meninggikan ular. Siapa yang dimaksud ular itu di bilangan? Sorry. Peristiwa meninggikan ular itu di bilangan. Kamu ngetawain ini kamu sendiri ya? Tuh dapat salam dari micet tuh tadi. Ya, kok ada aplikasi micet ya? Gua ada aplikasi micet. Nih, apa itu micet? Kebutuhannya Ilham kalau udah lemes. Sabar, iklan di Ilham, gua ngakak dari tahan. Nggak ada. Nggak usah fitnah. Kecilan pengen tahu Ilham. Ini bukan HP saya, Coba bro. jelaskan dulu lah. Ini bukan HP saya, bro. Nggak usah fitnah kamu. Nih, Lanjut. kamu nggak usah fitnah, bro. Udahlah. Masa yang penggemar micet yang kita dengar. Sebentar. Wuduhoi. Lalu Musa membuat dia habis baca Quran. Baca lagi lah. Biarkan Pasilar, biar. Ilhamnya juga ada bikin orang ngakak. Lalu Musa
bisa membuat Tunjukkan ular tembaga Silakan. dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, ini saya beli HP second ya bro ya. Ini saya beli HP second ya. Udah kok jangan. Emang ular itu suka Fokus jangan lari ke habis second dulu. Nanti sebentar baru kasih tutor ke Masa? sebentar baru kasih tutorial ke Fasiler cara download aplikasi hijau. Dibajarin dulu. Silakan lanjut. Ilham. Ya, Ustadz kan juga manusia, bro. Ustadz Jangan menyebar. Ustaz juga manusia. Ustadz Ilham kan juga manusia, butuhnya Jangan moloh-moloh. begini loh. Jangan kalian menyebar fitnah yang tidak kalian pahami. Ketahuan. Bukan Malunya seabrak-abrak ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa yang main micatnya kau? Pak Erben. Hah? Masa? juga ada aja lah Ilham. Artinya apa ya? Ustadz Silakan lanjut Ilham, lanjut. butuh yang moloh-moloh. Coba kok kembali ke beranda lagi Ilham, coba. Ketahuan dia. NASA ya. Install nih ternyata. Lanjut. Jadi itu buat apaan sih? Nggak ngerti gua. Buat apa sih? Buat adrenalin si Ustadz Ilham, nggak apa-apa. Pak Ustadz butuh hiburan ternyata. Coba dulu buka layar utamanya dulu Ilham. Nih, ingat ya. Yesus tadi minta ditinggikan. Layar utama Ular dulu. Musa nih. Lanjut, biarkan Basiler. Nanti baru kita iklan. Silakan Basiler. Diam dulu, biarkan dia. Ya, strong concordance-nya 05175. Nasah ya, ingat ya Nasah ya. Apa itu, bro? Apa itu? Apa itu NASA itu? Strong concordance. Kamu mau ke bulan? Bukan, saya akan menjelaskan. Agak bertengkar tahan, silakan Ilham. Maaf ya. Silakan. Memang Tuhan tuh tepat pada waktunya kalau menunjukkan kok. Saudara ular lah itu keluar micet. Dia Ini kalau aku live kan lo ini ya Ilham. Nanti kita bikin PT nanti nih. ini kan direkam, nggak apa-apa lah, nanti kan ketahuan. Nggak masalah. Nggak apa-apa lah, dia kalau lagi stres, lagi habis tegang-tegang berdebat kan bisa buka itu layar hijau itu. Udah dapat strong core-nya, ayo. Bentar saya dulu ya. Kita dulu ya strong concordance-nya ya. Aduh Tuhan. Ya biarkan kita hargai Ilham, mantap. Ya. Kok bisa bro, kau simpan aplikasi bro? Kok pening sendiri dijelaskan? Ini apa yang mau dijelaskan? Ya udah micet itu udah jelaskan ah. Makanya datanya kacau, Tuhan nggak berkenan. Makanya Kau juga ada-ada aja Ilham. Kau pakai HP itu kau tunjukkan ada aplikasi hijau. Kacau kau. Ya, Ustadz kan manusia juga teman-teman, dia kan butuh hiburan. Mana lagi Iya. kemudian cari data kemana? Oyo mana? Oyo. Bilangan. Aduh Ustadz butuh hiburan teman-teman. Dia kan manusia. Kalau stres berdebat, ya larinya ke situ lah. Dan tidak fokus dia. Nggak fokus, soalnya banyak pesanan masuk ya, banyak DM. Chat itu gambar apaan isinya? 05175 ya. Mulai enggak dong, biarin saya menjelaskan. Nanti sebentar. Habis ini Ilham kasih tutorial cara main micet. Tenang, biarkan Ilham jelaskan ini dulu. Sekalian Ilham. Aplikasi hijau itu masih kirim email nggak sih Ilham? Yang di bawah nggak boleh ini ya, bilang Ustadz Sugiono, ngaco kalian, itu Ustadz Ilham, Ustadz Sugiono. Buka datanya, data micet bro.
Yang di bawah jahat banget Ustadz Sugiono katanya ngaco itu. Ustadz Ilham Gladiator. Ilham. Begini loh, kalau kalian masih terus nyebarin Jangan pikirkan hoak dan micet dulu fitnah, sekarang. saya turun ini. Fokus. Kok sih? Jangan, udah. Saya nggak mau Ilham turun. Udah, biar belum selesai sama cewek. Silakan Ilham. Udah, lanjut. Ya, kita udah. Soalnya ngakaknya ini nggak kuat. Ya. Silakan. Loh, kok nggak kau tunjukkan lagi? Takut muncul. Udah nggak boleh dibahas itu Bang Erben. Nggak boleh bahas micet. Nggak boleh. Biarin lah itu di handphonenya dia kan. Udah silakan CP. Saya belum ketemu datanya. Oke, bro cari datanya. Saya hargai bro ya. Oke. Saya takutnya gini bro Ilham. Ketika histori pencariannya itu bro, itu bahaya juga. Sendiri kok menjelaskan apa? Silakan tutorial micet. Ayo, kita nggak ngerti itu apa micet. Tanya sama orangnya lah langsung Bang. Iya, makanya masih ada Ilham di sini. Coba bantu dulu tutorial micet itu maksudnya itu apa? Ya Allah, ya Rob, ya Korim. Hampir saya. Thank you bro ya. Begini loh. Saya. Ya, sumpah wallahi saya beli HP ini hanya untuk kepentingan berdebat. Begini loh. Halo, suara saya ada. Ini HP saya beli HP second hanya untuk membuka-buka data. Sebentar, saya luruskan dulu ya. Biarkan dilurus dulu aplikasi micet itu. Silakan. Saya tidak pernah membuka aplikasi apapun kecuali tunjukkan dulu micetnya. Google. Layar besar, Tunjukkan layar aja besar. nggak apa-apa Bang Ilham supaya yang di bawah Iya, apa-apa. tunjukkan layar Ini besar. ya, silakan tunjukkan Macam mana? ini bahwa ini supaya pembuktian bahwa ini cuma ini. Kalian teman-teman di bawah ya, kalau udah ditunjukin udah ya. Itu kan cuma biar jangan jadi fitnah. Fitnah Iya. itu kan fit karena berzina. Sebentar, tunjukin bro. saya beli HP, saya ini nggak butuh HP 2, terus terang aja. Karena debat ini saya butuh HP, maka saya beli beberapa bulan yang lalu. Dan saya tidak pernah menggunakan HP ini selain saya membuka Google dan melihat referensi-referensi dan Alkitab Sabda. Ya coba buka dulu lah micetnya kalau nggak berani buka. Enggak, sekarang apa kepentingan kalian sih? Kepentingan kalian apa? Udah biarin lah, udah. Enggak, kepentingan kalian itu apa sih? Sampai gugat juga nggak ngerti soalnya itu. Jadi itu ini HP second beberapa bulan yang lalu. Beli di toko. Ya? Sebentar, Bang Ilham belinya di toko. Bang Ilham. Ilham kau juga ada-ada aja lah. Udah tahu di sini. Sebentar, Bang. Terbuka. Kau pakai tunjukkan aplikasi micet Ilham. Saya jadi terdistract ya. Dalam diskusi ini saya jadi terdistract karena kalian senang benar udah menggoreng satu hal yang aku kalau jujur mau berdiskusi aku nggak ngerti loh micet itu apa. Aku baru kali ini itu. Jelasin dulu sama aku Ilham apa itu. Kenalan sama sampai ku cari di Google loh micet itu apa ini nih. Apa begini itu micet? Aplikasi cewek. Saya beli HP ini beberapa bulan yang lalu, wallahi, saya beli beberapa bulan yang lalu HP ini. Saya buka hanya Alkitab Sabda dan Google untuk saya referensi membuka data. Apa narasi yang saya sampaikan? Bang Ilham itu belinya Enggak di toko. begini, permasalahannya Bang apa Ilham sih? belinya di Kalian toko. permasalahannya apa? Bang Ilham belinya di Permasalahan toko. pada kalian itu apa sih? Bang Ilham belinya di Biar toko. urusan dia. Gini bro ya, kamu tahu nggak? Gini bro, makanya gini. Oke, sebelum Bang CP, silakan sebelum Bang CP, saya mau nyampein sesuatu bro. Gini ya, ini penegasan. Orang Kristen ya, saya nggak goreng, saya penengah ini supaya clear nih. Di dalam kekristenan mengajarkan dalam Roma 12 ayat 2, iya. Ini giliran Bang CP nih sebelum sabar. Begini loh, saya jadi terdistract nih ya. Ya, nggak apa-apa udah. Itu manusiawi bro, manusiawimu. Bukan manusiawi enggak seperti ini loh. Saya mau menjelaskan. Nggak apa-apa bro. Itu derita lu. Yang tidak kalian pahami. Kebutuhan. Saya jelaskan. Iya, saya kan bilang. Saya beli HP ini dalam keadaan second beberapa bulan yang lalu. Butuh hiburan. Kenapa sih kalian habis ini? buka Quran kan pusing, buka Iya, micet. stres. Ada beberapa aplikasi yang tidak pernah saya buka. Iya. Habis kalah debat,
pusing Bukan. setelah buka Dia Quran ngomongnya ya pun buka manusiawi micet. lah. Manusiawi Kan manusiawi habis tempat gitu kan Kalau orangnya kalau naik. aku gini ya, kalau aku Bahagia kenapa? sekali kalian tampaknya. Bukan, aku jadi berpikir gini lah. Jangan-jangan aku ketika ngomong 95 itu nggak nyambung. Karena kamu ngomong sama aku tapi yang kau kerjakan micet. Erben. Bang Erben emang pernah begitu. Saya luruskan. Oh bukan, ini aku lagi cari apa itu micet ini. Saya beli Begini HP Pak dan nomor Erben. ini. Wallahi Begini Pak ya. Erben. Dia tadi kan bicara tentang ular. sebentar Ularnya dong. sendiri menggeliat-geliat. Jadi bukan micet dia. Ilham. Sekarang gini. Kita hargai Berarti Ilham kita hargai dia, teman-teman. Kalian akan Kita lanjutkan diskusi kita, Ilham. Oke, lupakan yang tadi, Ilham. Lupakan. Tapi memang agak sedikit menggelitik, tapi nggak apa-apa. Lupakan yang tadi. Silakan Bang CP, waktu dan kesempatan. Ingat, Ilham, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah lewat pembaharuan budimu, supaya kamu mengenal mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Itu. Silakan CP, waktu dan kesempatan saya dipersilakan. di atas data pribadi saya Suaraku kartu jelas ini, ya? karena kartu ini sudah ada di Suaraku HP jelas ini. ya, bro? Tidak berapa Betul, bulan yang udah lalu. lupakan itu kebutuhannya Bang Ilham. Halo, Pribadinya Bang suara Ilham. jelas ya? Itu. Iya, iya, Kamu udah. itu namanya. Ya. Silakan. Itu Suaraku jelas kebutuhannya nggak sih? Bang Ilham. Jelas. Saya kalau sudah bersumpah demi Oke. Allah, ya. Tolong bukakan jangan saya dong. goreng. RK. Oke. Iya, tolong bukakan saya. Tirmizi 803. Saya bersumpah Enggak, Tirmizi 803, tolong bukakan saya. Oke. Syukur Ini bukan si atas Ilham data nggak pribadi berkatakan. saya. Tirmizi Aku bersumpah di mulut 803. bahwa Ini bukan nomor micet itu pribadi bukan saya. Iya, udah kita udah tahu berapa. Tirmizi berapa, Bro? 803. 803. 803. Oke. Oke. Kita akan baca di sini. Apa kata di situ, Bro? Saya bacakan ya. Memang agak ragu, tapi saya kurang. Oke, saya bacakan Tirmizi 803 ini ya. Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Nah, Oke, ya. Jadi batu itu dulunya putih. Ya, menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Dosanya si Ilham disedot sama batu itu sehingga dia hitam. Oke, apakah batu itu? Ya, kita akan lihat dia kawan sumber primer. Yes, ini sumber primer. Ya, ini adalah Quran. Ini Quran An-Najm ayat 19. Ya, ini Quran ini. Ini bukan sumber tersier, bukan. Ya. Ini sumber primer Al-Quran ini. Nah, ini Al-Qurannya. Oke, ini ayatnya nih. Coba giliran saya. Ini Quran. Jangan bilang sumber primer. Ini primer. Giliran saya, Bro. Oke ya, ini Quran nih. Ini sumber primer. Ya, pecinta ular. Nah, apakah patut bagi kamu, hai orang musyrik, menganggap Allata, Al-Uzza dan Manat yang ketiga, inilah yang disembah Muhammad di QS Al-Hajj 52 itu. Ya, dia menyembah batu-batu. Nah, apakah yang tadi batu putih itu? Nah, ini dia. Kita cek di sini. Nah, Allata, ya Allata atau Lata pada mulanya adalah, sebentar ya. Oke. Nih. Al-Lata atau Lata pada mulanya adalah sebuah batu besar berwarna putih. Lalu dibuat ukiran-ukiran padanya. Makanya bentuknya bulat, terus ada di atasnya kayak kacang-kacangan gitu kan. Iya, ini pahatan-pahatan. Ia adalah sebuah rumah yang terletak di Taif dengan mempunyai kain kelambu. Teman-teman tahu kan kain kelambu? Yang di kelambu ini tuh loh, yang warnanya hitam, ya. Dan juga para pelayan yang menjadi juru kuncinya. Paham ya? Di sekitarnya terdapat halaman yang disucikan oleh orang Taif yang terdiri dari Bani Saqib dan para pengikutnya.
Ya, mereka merasa berbangga diri dengan memilikinya terhadap orang-orang Arab selain mereka kecuali orang-orang Quraisy. Mereka berbangga memiliki batu itu yang bentuknya adalah ukir-ukiran, pahat-pahatan. Dipahat berbentuk bulat begini, ya kan? Terus ada kayak bentuk kacang-kacangan di atas itu, kacang-kacangan gitu. Nah ini yang warnanya putih, sekarang warna hitam. Kenapa warna hitam? Di Tirmidzi 803 karena menyedot dosa-dosa anak-anak Adam yang dikasih kelambu, tuh kain kelambu. Ya, ini yang disembah Muhammad. Allata al-Manaluza tuh. Maka patutkah kamu hai orang-orang musyrik menganggap Allata di An-Najm 19? Allata atau Lata pada mulanya adalah sebuah batu ini yang berwarna putih ini sesuai dengan Tirmidzi 803. Itu sebabnya di Najm tadi sebentar ya. Kita akan buka di QS Al-Hajj 52. Ya, sebentar kita akan cek. Jadi Pak CP kan nggak ada istilah itu tafsiranmu, nggak ada itu. 52 dikatakan cek itu. Di Al-Hajj ya, Al-Hajj. Sebentar ya teman-teman ya. Al-Hajj tadi QS berapa bro? Al-Hajj? Al-Hajj ya? Al-Hajj 22. Berapa? 22. Oh 22 sorry, oke. Ya. 22 ayat 94. Al-Hajj 22. Oke, thank you. Nah, itu sebabnya tadi ada keterangan di sini nih Al-Hajj nih. Ini Quran, Bro, bukan sumber tersier. Ya. Ini Quran nih. Primer nih. Oke. Nih, dia menyebutnya di sini An-Najm tadi yang gue baca tadi. Ya, dia menyebutkan di An-Najm tuh, An-Najm 19 tuh. Nah, ini dia menyebutkan itu tuh. Menganggap Allata, Al-Uzza, An-Najm hingga akhir beberapa ayat selanjutnya. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya Ilham, kami itu agama pagan. Bertobatlah, Tuhan Yesus manggil kamu. Ya. Sebentar. Nih. Oke. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya. Inilah agama Muhammad itu, yaitu meninggikan Allah Ta'ala tadi. An-Najm 19-20 nih. Ya, isinya, maka apakah patut kalian, hai orang musyrik, menganggap Lata, Uzza dan mana yang ketiganya yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi Muhammad menyebut nama Allah. Oke, Nabi bersabda, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan. Ini Muhammad yang ngomong. Allata al-Manaluza, syafaat Allata al-Manaluza sangat diharapkan. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir, ya, menjadi buah bibir mereka, dan mereka menyebutnya dengan gembira seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya, yaitu batu tadi. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Itu sekarang. Dulu labaik Allahumma hubal, labaik Allahumma hubal, labaik Allahumma hubal. Nah itu. Ayolah bertobat. Ya, ini Quran. Jangan kamu katakan sumber tersier, primer, sekunder. Memang ini bagian dari acak-acakan. Ini Al-Quran ini, bro. Ini Quran ini. Ini Quran. Ini Quran ini. Ya, ini yang kamu lawan. Kalau tadi Al-Baqarah itu dikatakan
mengenai Islam tak boleh dipaksa, terus jangan menyembah Tuhan-Tuhan negeri lain, harus ini. Muhammad dia bukan menjadi sosok yang mengatakan bertakwa, dia tidak bertakwa. Dia gagal menjadi nabi. Bertakwa itu mengikuti, menjauhi larangannya. Di sini Muhammad gagal untuk bertakwa. Ya, dia kembali ke ajaran Quraisy. Oke? Nah, jadi dia menyembah Al-Lata al-Manat. Sudah selesai. Oke, silakan bro. Argumentasi ini. Silakan Ilham. Saya kasih waktu dan kesempatan buat kamu Ilham. Kamu cukup berkompeten ya keluar. Saya akui kamu. Cek ya, Bro Chris. Kasih kesempatan dia. Iya. Silakan. Halo. Silakan Ilham. Waktu dan kesempatan karena kamu cukup berkompeten. Halo Bro CP, sinyalmu. Ada suaramu bro. Ada satu peristiwa. Bro Ilham. Ada satu peristiwa. Hapus dulu aplikasinya bro. Enggak. Saya nggak pernah ngutak-ngutik ini HP ini ya. HP ini hanya saya buka kalau ada saya buka di Alkitab Sabda dan saya download beberapa PGV ya. Nggak usah digoreng lagi, nggak usah. Saya sudah wallahi, saya sudah bersumpah bahwa demi Allah demi Rasulullah. Saya hanya mengingatkan ini saya di bawah yang nonton rame nih Lam. Sudah ada nomor. Silakan lanjut. Tidak mau bantah omongannya Bang CP. Sebentar. Iya, teman-teman yang di bawah. Teman-teman yang di bawah jangan bilang wallahi demi Allah demi Rasulullah ya. Itu cuma aplikasi doang. HP ini bukan HP pribadi saya. HP ini saya beli dalam keadaan second untuk keperluan referensi. Yang saya perhatikan di sini hanya saya kita mendownload beberapa aplikasi yang memang sudah ada dan nomor ini. Bro. Udah. Sebentar saya jelaskan. Nomor ini meluruskan silakan. Di tempat saya membeli itu sudah ada nomor ini, gitu. Karena kan nggak bisa saya daftar dua nomor pakai nomor pribadi. Saya nggak bisa daftar pakai nomor pribadi saya untuk HP yang saya beli. Untuk kepentingan referensi, saya buka referensi. Saya sudah berbicara, wallahi demi Allah demi Rasulullah, saya hanya membuka referensi saya dari Alkitab dan masih memang tersisa beberapa aplikasi-aplikasi yang tidak sempat saya hapus. Termasuk micat itu ya, Pak Ustaz. Enggak semua aplikasi memang tidak saya hapus. Saya nggak tahu aplikasi apa aja yang di sini karena saya habis waktu saya untuk membaca. Habis waktu saya untuk membuka referensi ya Bu Neva ya. Saya tidak memungkiri segala sesuatu yang saya beli ini tidak saya ini ngomong apa sih dia? Enggak, saya hanya dia mau meluruskan Pak Timothy. Mungkin Pak Timothy dia baru meluruskan. Dibantah datanya biar nggak digoreng. Nomor ini enggak, Pak Timothy dia lagi meluruskan ini. Lagi meluruskan dia punya. Enggak apa-apa. Ini bukan nomor pribadi saya. Saya sudah bilang wallahi, ini bukan nomor pribadi saya. Kita percaya, Bro. Percaya udah kita manusia biasa udah. Ya. Lanjut bantah HP saya argumentasinya ini yang saya pakai ini HP utama saya pakai data pribadi saya mendaftarkannya. Kalau HP yang satunya jadi teman-teman pernah itu kecuali sudah ada di HP-nya Ustadz Ilham ya. Kalian harus mengerti ya. Jadi aplikasi micat itu ada di saya ini ya biar enak ya. Itu masalah itu sudah ya di close ya masalah itu. Saya ini ya. Jadi teman-teman jangan dibawa typing lagi. Stop ya. Stop ya. Oke, clear. Teman-teman stop dibawa typing. Bawa gladiator micet nggak boleh lagi typing gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Udah klarifikasi nih, nggak boleh typing lagi gladiator micet, nggak boleh. Saya bilang ya. Suatu saat silakan ketemu saya. Kalian silakan cek HP saya. Silakan saya kasih kalau mau typing jangan gladiator micet tapi micet gladiator. Silakan. Terserah. Saya nggak peduli. Ya, silakan Ilham, lanjut Ilham. Oke. Bantah omongannya CP tentang Lata dan Uzza supaya fokus. Silakan. Ya. Waktu dan kesempatan. Saya janji kalau nanti ada ketemu saya di jalan yang dari umat muslim yang ketemu saya kasihin HP saya, silakan dicek. Apakah itu data pribadi dan nama pribadi saya, silakan dicek. Saya janji, wallahi saya janji, saya kasih HP saya. Udah jangan ke situ terus, kamu malah itu. Udah, jadi kamu nanti
Kamu kan Jawab kalian kan aja. sukanya fitnah. Loh, kita kan cuma melihat. Iya, iya, udah percaya, udah. Makanya ada Makanya. aplikasi hijau itu, Pak Ustadz. Ya memang memang saya tidak pernah mengotak-atik apa aplikasinya karena kepentingan saya habis waktu saya untuk membaca. Kamu kok masih uplek-uplek di aplikasi hijau sih? Sudah jelasin anunya Cip. Coba ya, udah. Silakan Ilham bantah omongannya Bang CP. Silakan. Kita mute semua. Silakan. Jangan lagi. Silakan bantah. Gak boleh lagi typing di bawah begitu. Bang RK udah bilang nggak boleh typing lagi gladiator micet, nggak boleh. Bang RK udah tegaskan ultimatum nih, nggak boleh. Silakan Ilham bantah omongnya Kristen udah. Ya. Siapapun silakan nanti kalian cross check. Apakah nomor ini data pribadi saya? Silakan. Ya Allah, saya kasih. Saya kasih ya. Silakan kalian cross-check. Ilham. Saya janji, Lanjutkan saya pembahasannya Ilham. Udah. Siapapun Fokus yang ke pembahasannya saya Ilham. minta klarifikasi, saya kasih nomor saya. Ya, Bang RK udah luruskan ini. Silakan di cross check. Itu aja. Dah ya, saya sudah berjanji ya. Pada siapapun yang merasa 600 orang nih, ayo Ilham bantah dong omongannya Bang CP, silakan. Ya. 600 orang loh ini, silakan. Buktikan intelektualmu, silakan. Oke. Ada evidence history, ada sejarah yang tertulis bahwa seorang penguasa Bahrain yaitu Abu Thohir Al-Hormuti di tahun 930 Masehi dengan motivasi memindahkan ibadah haji ke negaranya yaitu Bahrain, dia pernah memindahkan Hajar Aswad ke Bahrain di tahun 930. Namanya pemimpin itu, khalifah itu namanya Abu Thohir Al-Hormuti. Jadi Hajar Aswad dipindahkan ke Bahrain dengan motivasi memindahkan ibadah haji dari Mekah ke Bahrain. Ya, tetapi yang terjadi ibadah haji tetap berjalan. Karena memang mencium Hajar Aswad itu bukan satu rukun haji. Jadi posisi Hajar Aswad sama sekali bukan termasuk rukun ibadah haji. Ya perlu dipahami dulu ya. Jadi andai kata berhaji tanpa mencium Hajar Aswad itu tidak membatalkan ibadah haji itu. Karena mencium Hajar Aswad itu hanya mencontoh ketika Rasulullah kembali ke Mekah dari Madinah. Ya, dari Madinah dia ke Mekah dalam peristiwa Futul Mekah itu meluapkan kerinduan, ya mengekspresikan kerinduan dia atas kampung halaman, atas ayah dan bundanya, maka dia mencium dan itu pun hanya terjadi sekali dalam hidup Rasulullah mencium Hajar Aswad. Jadi terus di tahun 123 kerajaan Bani Fatimiyah yang dikendalikan Mesir itu ya Hajar Aswad dikembalikan ke Saudi Arabia di zaman Abdul Aziz bin Saud. Jadi Hajar Aswad dikembalikan sebagai satu memorable ya, satu benda memorable bahwa benda itu pernah dijadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai petunjuk Baitullah. Kemudian nanti Hajar Aswad itu sendiri fungsinya apa? Penanda bahwa di situ ada Baitullah. Kita tarik ke belakang ke zaman Nabi Ibrahim. Itu batu penanda Baitullah. Batu penanda di situ tempat beribadah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan kemudian terdistorsi kemudian diluruskan oleh Rasulullah dengan risalah Islam. Jadi mencium Hajar Aswad itu bukanlah satu rukun haji. Andai kata tidak dicium pun Hajar Aswad itu haji tetap sah. Jadi ibadah haji tetap sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi yang kalian hembuskan, yang kalian utarakan itu tidak ada dasarnya. Ya, tuduhan itu atas dasar prasangka. Ingat, tuduhan itu atas dasar prasangka. Atas dasar prasangka. Tapi secara kenyataan tidak seperti yang kalian tuduhkan. Sudah saya luruskan ya. Ada sejarah yang mencatat bahwa pernah Hajar Aswad itu dipindahkan ke Bahrain. Dan nyatanya ibadah haji tetap berjalan sebagaimana
seperti biasanya, tidak ada pemindahan ibadah haji dari Mekah ke Bahrain walaupun Hajar Aswad dipindahkan. Itu sudah saya luruskan. Terus tentang apa lagi tadi? Saya tadi buka ya. Sama Saya visualisasikan ya. Ilham, kamu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Sipi. Punya kuping nggak tadi kamu waktu Sipi tanyakan? Itu ruang budaya. Itu terjadi karena ada antropologis budaya di mana Rasulullah mencium Hajar Aswad dan menjadi budaya. Itu masuknya bukan ranah rukun. Itu bukan ranah rukun ya, itu ranah budaya ya. Chiller ya, loser ya. Chiller apa loser kamu tuh namanya? Gitu bro, nanti diserang lagi. Makanya kalau ngomong John Remote Ilham kok langsung volumenya rada lemes gitu. Jangan, nggak boleh itu bro. Ayo, kemana Ilham? Buka datanya, udah? Sudah jelas belum? CP udah jelas belum CP? Silakan giliranmu CP. bukan gini loh RK Biarkan dulu. Biarkan dia dengan. Iya belum jelas dong, aku aja belum jelas kok nggak menjawab kok. Silakan CP. Iya, giliran saya. Tadi di awas, kameranya awas. Nggak masalah kok, sudah saya nggak jadi masalah buat saya. Sudah hapus ya, silakan. Ini bukan nggak hapus, kan nggak ada saya hapus, apa saya hapus? Nggak ada saya hapus. Mana, coba Cinta ular coklat. Mana, ada hapus nggak? Coba lihat mana. Nggak saya cek dulu ya, nih Play Store-nya tuh apa aja sih? Coba Play Store-nya apa? Coba lihat ada. Ini belum pernah saya cek loh nih lo ya. Ini kalau ada keluar gambar-gambar yang enggak ini kamu di banned lo nanti si RK? Enggak, tadi ada hijau-hijau itu mana? Mana hijaunya? Udah enggak ada hijau-hijau. Oh, udah dihapus enggak apa-apa udah. Awas nanti video enggak pernah saya hapus kok. Keluar mit kau parah kau. Ilham dinonaktifkan. Oke, silakan CP giliranmu. Enggak, kalau kamu lihat semua nggak masalah, saya tunjukin semua. Saya sudah bilang itu data pribadi saya kok nomor ini. Jadi ini dia mengatakan datanya ya, aku nggak peduli. Yang penting saya memberitakan kebenaran. Saya nggak peduli lah. Makanya kau jangan ngomong Pak Timothy bilang Pak loser. Nanti di bawah typing Pak Micet. Silakan. Itu adalah mengikuti